Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Metro Jawa Timur dalam kasus pemalsuan surat dan penggelapan. Kuasa hukum Dahlan Iskan, Johannes Dipa, mengaku kaget terkait penetapan status tersangka kliennya. Dahlan Iskan bukanlah pihak terlapor, melainkan sebagai saksi yang telah diperiksa sebanyak 3 kali. Dahlan Iskan juga kooperatif ketika menjalani pemeriksaan bahkan hingga tengah malam. Hingga saat ini Ditreskrimum Polda Metro Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi mengenai hal tersebut. Resmi dari Pak Dahlan Iskan ini belum menerima kabar itu malah. Andai kata betul ini ada penetapan tersangka, seharusnya kan kepada kami dulu yang diberitahukan, kan gitu loh. Kok malah pihak lain? Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami dugaan korupsi yang menjerat Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting. Terbaru, KPK menyita uang 2,8 miliar dan 2 pucuk senjata api dari rumah Topan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat orang dekat Bobi Topan Obaja Ginting. Terbaru, KPK menggeledah rumah Topan yang merupakan Kadis PU Sumatera Utara. Dari rumah Topan, KPK menyita uang senilai 2,8 miliar dan 2 pucuk senjata api. Sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara 27 Juni lalu. OTT ini terkait dengan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Kita ke informasi lain. Jenazah Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, tiba di rumah duka di Bantul, Yogyakarta. Tas. Ya, suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah Arya Daru Pangayunan di kediaman keluarganya di Jalan Munggur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta sore tadi. Jenazah Arya tiba di rumah duka usai dijemput istri dan anaknya dengan menempuh perjalanan darat dari Jakarta. Sebelumnya jenazah sempat diautopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, di mana menurut keluarga jenazah akan disemayamkan sejenak dan disolatkan di rumah duka sebelum dimakamkan. Pemirsa, sebelumnya sejumlah karangan bunga berisi ungkapan belasungkawa memenuhi jalan dan pekarangan rumah keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan di Jalan Munggur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Selain sejumlah karangan bunga yang berdatangan, sejumlah tamu dan pelayat juga mulai berdatangan ke rumah duka. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di kamar kos Arya Daru Pangayunan beberapa jam setelah diplomat muda Kementerian Luar Negeri tersebut ditemukan meninggal dunia. Namun polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban yang tidak wajar. Garis polisi memagari kamar kos tempat jasad Arya Daru Pangayunan di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi mencari petunjuk tewasnya diplomat Kemenlu ini dengan memeriksa kamar kos korban. Polisi juga memeriksa sejumlah ruangan lain, halaman depan, serta tempat sampah. Meski korban ditemukan tewas secara tidak wajar, polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Polisi juga memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajarnya masih dilakukan. Cuman
perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang yang Jenis kelaminnya? Laki-laki. Kerjaannya apa Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Hingga kini polisi telah memeriksa 3 orang saksi termasuk istri korban dan penjaga kos. Polisi juga masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna mengetahui penyebab kematian korban. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita lihat peristiwanya pemirsa. Jadi seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya di Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban penuh dengan lakban. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi sebuah kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta untuk mengidentifikasi jasad korban. Saat ditemukan, kondisi korban cukup mengenaskan di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Korban diketahui bernama Arya Daru Pangayunan, pria asal Jalan Munggur, Yogyakarta, yang berprofesi sebagai diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari istrinya yang kesulitan menghubungi ponsel korban sejak 2 hari lalu. Istri korban kemudian meminta penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk itu ditarik selimutnya. Polisi kini masih menyelidiki tewasnya korban dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi serta memeriksa rekaman kamera pengawas. Selanjutnya jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. 2 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan pada Rabu pagi tadi. Setelah sempat dititipkan di RSU Negara Bali, kedua jenazah dipindahkan ke RSU Blambangan Banyuwangi untuk diidentifikasi. Dengan menggunakan 2 ambulans, kedua jenazah yang ditemukan tadi pagi di Pantai Pebuahan, Desa Banyu Biru, Jemberana, Bali, dikirim ke RSUD Blambangan. Proses identifikasi dipusatkan di RSUD Blambangan Banyuwangi. Sedangkan di Jemberana hanya dilakukan pemeriksaan awal. Sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah, jenazah diberangkatkan ke Banyuwangi melalui Pelabuhan Gilimanuk. Sebelumnya, kedua jenazah tersebut ditemukan nelayan mengambang di Pantai Pebuahan sekitar 2 km dari pantai. 2 korban yang kita temukan ini akan kita serahkan kepada Rumah Sakit Blambangan karena semua peralatan lengkap ada di sana, dan kita laporkan juga kepada posko utama yang ada di Banyuwangi ini. Hari ini juga? Siap hari ini, semua berkas-berkas sudah disiapkan oleh DPI dan evakuasi 2 ambulan dan dikawal oleh kepolisian ya. Dengan ditemukannya 2 jenazah tersebut, hingga saat ini sudah 42 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan, di mana 30 orang ditemukan selamat, 12 orang meninggal dunia. Dari Jemberana, Bali, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Operasi pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali resmi diperpanjang selama 3 hari ke depan. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan kemanusiaan, berdasar dari hasil evaluasi dengan masih ditemukannya sejumlah korban. Sesuai ketentuan undang-undang, operasi SAR dilakukan selama 7 hari dan seharusnya berakhir hari Selasa 8 Juli 2025. Namun pemirsa, melihat kondisi di lapangan, masa pencarian akhirnya diperpanjang.
Sebagai informasi, di hari pertama perpanjangan ini, 2 jenazah laki-laki kembali ditemukan di perairan Pebuahan Desa Banyubiru, Jembrana, hari Rabu, yang kemudian dikirim ke Rumah Sakit Umum Belambangan Banyuwangi untuk diidentifikasi. Dengan perpanjangan masa pencarian ini, pemirsa, diharapkan dapat menemukan lebih banyak lagi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang hingga saat ini juga masih ada laporan kehilangan. Pemirsa, tenggelamnya kapal penumpang Tanu Pratama Jaya di Selat Bali masih menyisakan tanda tanya. DPR RI pun mencecar Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi akan dugaan adanya kesalahan prosedur sebelum kapal ini berlayar. Pencarian jenazah korban kapal tenggelam di Selat Bali hingga kini masih terus dilakukan. Petugas gabungan SAR menyisir perairan Tanjung Anjir, Sembulangan, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Izin pimpinan proses evakuasi tim SAR gabungan Basarnas Potensi beserta Polai. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Kedua korban berjenis kelamin laki-laki dan langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Belambangan, Banyuwangi. Saat rapat di DPR RI, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dicecar soal dugaan kesalahan prosedur sebelum kapal berlayar. Baik Pak Menteri, mungkin yang menjadi pertanyaan ini kan karena jaraknya sangat dekat dari pantai, kok sudah tenggelam. Kan kalau logika banyak orang menduga, jangan-jangan pada saat sandar nih kapal ini sudah ada masalah, Pak. Misal gitu loh. Ini mungkin sedikit dijelaskan kepada kita supaya publik tahu, Pak. Ini sebelum berlayar itu sebetulnya apakah ada pengecekan kembali, Pak, oleh yang perlu dilaporkan oleh KSOP atau mungkin otoritas pelabuhan setempat atau bagaimana sehingga kapal ini boleh berlayar atau hanya berlayar berangkat dari ramcek terakhir saja pada tanggal 3 Juni itu. Mohon izin, Pak. Baik, untuk pada saat berlayar, jadi nakoda diwajibkan untuk menyampaikan kondisi kapal kepada KSOP untuk mendapatkan surat perintah berlayar, Pak. Dan laporan dari nakoda bahwa kondisi kapal layak untuk berlayar. Kini tim SAR tak hanya mencari korban yang masih hilang. Saat ini tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan RVO atau robot bawah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KNKT mengecek barang bukti sekoci yang digunakan 4 penumpang KMP Pratama Tunu Jaya untuk menyelamatkan diri. Pengecekan untuk mencari penyebab pasti tenggelamnya KMP Tunu Jaya Pratama di Selat Bali. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT melakukan pertemuan dengan tim SAR gabungan di posko kemanusiaan tenggelamnya KMP Tunu Jaya Pratama di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Usai pertemuan, KNKT juga mengecek barang bukti sekoci yang digunakan 4 penumpang kapal untuk menyelamatkan diri. Sekoci ini kemudian dibawa ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain sekoci, KNKT sebelumnya juga sudah memeriksa sejumlah barang bukti termasuk dokumen kapal untuk mengetahui penyebab kapal tenggelam yang hingga kini sudah menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Pertemuannya kan banyak barang-barang dari penumpang dan sudah sebagian dibawa ke Ketapang. Kemarin juga kita sampaikan untuk warga penumpang dilihat dulu, nanti setelah kita selesai untuk kita gunakan untuk identifikasi oleh tim DBI, kemungkinan ada rambut, ada apa yang bisa dipakai untuk DNA. Sementara itu, tim SAR hingga saat ini masih melakukan pencarian 27 penumpang kapal yang masih hilang. Pencarian juga diperluas untuk menemukan bangkai kapal yang diduga kuat bergeser sekitar 800 meter dari lokasi awal kejadian di kedalaman 60 meter. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan.
Pakar telematika Roy Suryo beserta tim pembela ulama dan aktivis TPUA menghadiri gelar perkara khusus terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda informasi ini. Tetap di Sindo Prime.